Menurut gua, seorang cowok memang dari dulu lahir diciptakan pada zaman purba aja memprovide. Oke. Kerjaannya ngapain sih? Keluar gua, berburu, pulang-pulang bawa hasil buruan. Apa bedanya sama sekarang pagi keluar ke kantor, pulang-pulang? Gue nggak tahu, ini disclaimer personal opinion. Jadi gue nggak bisa ngomong ini valid buat semua orang ya, tapi ini opini gue. Gue melihat lucu. Jadi ketika kita provide dengan apa yang kita punya ke si cewek, itu cewek tuh akan otomatis bereaksi. Kenapa cowok harus bayarin first date? Deh, jeng-jeng. Kenapa? Apakah iya? Kayaknya kalau ngomongin bayarin, networking aja kalau kita ngajak cowok makan, kita bayarin gak sih? Iya lagi. Sebenarnya even cewek juga kalau ngajak networking bayarin. Iya gak sih? Yang ngajak yang bayarin Iya, gitu kayak ya. itu bukan kayak first date-nya ya, tapi lebih etiknya kali ya. Nggak tahu kalau lu gimana, Klar. Kalau gue kan nggak bisa ngomong, first date gue tuh udah 13 tahun yang lalu. Dan Oke. otomatis ya gue bayarin karena gue udah nyari duit sendiri. I see. Tapi kalau lu gimana, Pio? Kalau gue sih melihatnya sebenarnya bukan dari nominal uangnya itu sendiri, tapi dari intensinya. Jadi bayarin first date itu soal intensi. Maksudnya Jadi gimana? ketika misalnya lagi pergi terus dibayarin, gue lumayan tahu intensinya. Oh berarti untuk getting to know. Oh, Gitu. bayarin kalau tuh misalnya- menunjukkan lu mau kenalan gitu iya, ya? karena kalau misalnya bayar sendiri-sendiri kayak temenan aja dong. Gitu. Tapi oke. ya sama kayak misalnya kalau gue juga menolak untuk dibayarin, berarti kayak yaudah kita temenan aja. Oh, ada ya hint kayak gitu ya? Gak tau Wah, ini sih, gak tau. Gue practical tips. Iya, coba yang lain ada yang kayak gitu Tuh, juga. Coba practical komen-komen tips. ya. Tapi beyond that sebenarnya, gue lebih pengen ngomongin ini sih, Klar. Provider mentality. Oke, gimana tuh? Iya enggak? Jadi mungkin kayak kita ngundang orang atau ngajak orang kita yang bayar segala macam itu tuh sebagian dari ranting-ranting provider mentality. Dimana menurut gua seorang cowok memang dari dulu lahir diciptakan pada zaman purba aja memprovide. Oke. Kerjaannya ngapain sih? Keluar gua, berburu, pulang-pulang bawa hasil buruan. Apa bedanya sama sekarang pagi keluar ke kantor, pulang-pulang bawa makanan, bawa jajanan, bawa mainan anak. Jadi kayak dari dulu kita memang diciptakan untuk memprovide. Oke. Nah tapi provide itu nggak cuma uang. Apa dong? Nah provide itu banyak. Yang kita provide itu sebagai cowok apa sih? Ya kalau lu punya kematangan berpikir lu akan provide kematangan berpikir. Kalau lu punya karir yang bagus ya lu akan provide uangnya juga. Kalau lu punya apa lifestyle yang bagus, makan dan olahraga, lu juga provide badan yang bagus buat pasangan lu dan sehat. Macem-macem. Minimal kalau lu ke Jepang bawa koper fit. Di Jepang gere-gere koper gitu. Jadi itu diturunkan ke banyak hal kecil yang lu lewati sama pasangan lu tiap hari. Iya, setuju. Gitu loh. Provide tuh lebih kayak apa yang menjadi strength lo dan lu bisa provide ke pasangan lu, dan menurut gue itu source of confidence cowok juga. Tapi gue nggak tahu kalau menurut lu gimana, Klar? Setuju sih. Jadi sebenarnya provide itu yang di provide bukan cuma uang ya, Teh. Iya. Karena tadi Theo suka tanya gue kayak, Klar, emang kalau misalnya ada cowok provide duit doang, Iya. emang cukup? Jawaban gue adalah enggak. Nah, Karena banyak aspek lain dalam hidup seperti Nah. spiritual, emotional, Nah. intellectual. Nah. Karena kan orang yang punya duit belum tentu udah pasti pinter banget gitu kan, belum tentu Belum ya. tentu. Karena sumber uang itu banyak ya. banyak. Betul. Terus emotional juga. Oke, misalnya pinter banget, bisa provide financially juga. Tapi apakah orang ini bisa jadi tempat kita berpulang curhat apa aja, bisa Ngobrol. jadi diri sendiri, Iya. gak merasa dijudge. Iya. Gitu. Terus spiritually juga or even personal growth, apakah orangnya bisa bikin kita Iya. berusaha jadi orang yang lebih baik gitu. Iya, kebayang. Gue jujur, gue nggak tahu, ini disclaimer personal opinion. Oke. Jadi gue nggak bisa ngomong ini valid buat semua orang ya, tapi ini opini gue. Gue melihat lucu. Jadi ketika kita provide dengan apa yang kita punya ke si cewek, itu cewek tuh akan otomatis bereaksi memprovide kebutuhan emosional kita. Gitu ya. Itu yang gue rasakan. Dibanding lu demand. Jadi cara minta sesuatu ke pasangan tuh ada dua. Oke. Yang satu kasih dulu, yang dua minta dulu. Biasanya kalau lu kasih dulu, impactnya akan lebih pelan, tapi perubahan itu akan terjadi otomatis. Oh wow. Kalau lu minta dulu, biasanya dia bisa lakuin itu cepet, tapi nggak akan sustainable. Karena nggak ada purpose-nya di sana, nggak ada hati yang tergerak di sana. Tapi kalau udah relasi itu ngomongin hati. Kalau hatinya kena, dia otomatis berubah. Itu yang gue rasakan Gue selama mentally taking notes nih. Soalnya Iya. kan ini udah menikah selama 5 tahun. Gue 5 tahun. berelasi udah 13 tahun lah. Iya, jadi- Dan itu yang gue pelajari. Jadi kayak dulu. sesimpel dulu ya, gue bilang, Beb, ayo kita nge-gym lah gitu. Misalnya nge-gym. Misalnya lu bilang, ayo kita nge-gym gini-gini, kan belum punya anak, gini-gini, pengen badan fit. Nggak bakal tuh dia nge-gym. Tapi kalau hari ini gue tiba-tiba rajin gym, lifestyle gue sehat,
Terus gue bilang, lu mau getting fit juga nggak? Gue provide. Apa? Makanan, PT, gym. Tanpa gue suruh, dia berangkat sendiri. Jadi orang tuh bergerak bukan karena disuruh, tapi karena merasa diterima dan di-provide gitu ya, Teh? Iya, karena provide itu sebetulnya memberikan lo apa? Dampak nyata ke pasangan. Menarik. Kayak lu sayang gue dari mana? Ya lu berasa gue sayang nggak? Itu bisa berasa sayang dari mana? Karena ada kebutuhan yang terpenuhi atau di-provide. Ketika dia berasa disayang, dia akan menghormati, respect, dan menyayangi si cowoknya balik. Siklusnya itu. Yang seharusnya terjadi menurut gue, tapi gue gak bisa sok-sokan. Gimana gue baru nikah 5 tahun. Jadi mindsetnya kasih dulu gitu ya, baru Iya. expect to get in return. Iya. Nah gue gak tahu kalau di mata cewek gimana, Claire? Itu terjadi gak sih sebenarnya? Kebetulan belum ada long term relationship ya. Jadi gak bisa ngomong, dari tadi gue makanya diem doang nih, gue kayak taking notes. Oke. Nah kalau menurut teman-teman tuh gimana gitu ya? Karena iya harus nanya ke teman-teman ya jadinya. Iya benar. Gimana? Apa source of respect lu ke cowok? Oh, interesting iya question. gak? Iya Ini gak? dari first date ke provider ke source of respect Iya. ya. Oke. Karena kita ketika memprovide dan ternyata hit sama kebutuhan pasangan kita, either dari pemikiran, spiritually, monetary, itu menghasilkan rasa respect juga dari mereka loh. Iya betul. Hah? Betul. Sama kayak lu ke kantor, anak buah lu, karyawan lu masuk, goalsnya mau belajar. Di kantor itu dia bener-bener dapet nih, belajar dari lu, dia tambah pinter, dapat gaji yang bagus, dia respect sama lu. Iya lumayan mirip sih Teh. Iya nggak? Iya. Nah gimana? Lumayan mirip. Jadi kalau gua ini subjektif ya, tapi gua nggak mau wakili cewek-cewek Iya, lain. Kalau iya. gua itu bisa respect sama cowok yang menurut gua subjectively pinter. Jadi- Pinter tuh apa termsnya? Termsnya itu jadi Bukan IPK. mungkin kayak IQ juga kali ya, kayak IQ dan cara dia memandang hidup atau cara dia menjalani hidup itu menurut gue cara pikirnya unik. Itu kan bisa inspire gue. So it provides me with a new perspective. Oh, membuat lu belajar sesuatu yang baru. Betul. Jadi inspire gue untuk berpikir dengan cara yang unik juga gitu. Itu satu. Oke. Itu mungkin intelektual ya. Iya. Terus kedua, source of respect gue adalah secara spiritual. Oke. Kalau misalnya dia tuh menjalani hidupnya basing his decisions on God gitu. Nah itu kan inspiring buat gue kayak oh gitu ya ternyata cara mengimplikasikan. Berarti lu ngelihat faith. way of living banget ya? Iya, heeh. Iya kan, way of life-nya orang tuh lu lihat banget cara Iya. dia ambil decision segala macam, dan itu yang membuat lu respect. Betul. Jadi gimana caranya dia translate imannya ke dalam kehidupan sehari-hari yang praktikal. Itu kan gue jadi bisa terinspirasi kayak oh kayak gitu ya caranya. Gue jadi pengen juga kayak dia gitu. Nah itu biasanya kalau gue udah mulai kayak ih gue pengen juga kayak dia, itu source of respect-nya muncul tuh di situ. Widih, tidak matre sama sekali. Kalau itu mah itu kayak lebih ke realistis aja kali ya. Oke, jadi kalau matre versus realistis itu apa? Kak? Matre versus realistis. I think matre itu dari kata materialistis ya. Menurut gua ini bukan masalah gender cewek atau cowok. Cowok pun bisa matre. Oh bener, zaman ini ya. Betul. Tapi bukan dalam artian necessarily cowoknya mau kondo atau kayak dia bener-bener expect ceweknya yang provide. Tapi materialistis itu adalah melihat orang hanya dari materi yang dia punya. Dan hanya itu. Even Melihat cowok pun orang dari- misal materi yang dia punya. Jadi ukuran worth-nya orang itu kayak oh gue lihat si A dia mah gak gitu kaya, yang ini kaya gitu. Jadi worth-nya dilihat berdasarkan materi yang dia punya aja. Instead of Titik. personality, grit, terus willingness to try gitu-gitunya. Itunya tuh gak matter dibanding jumlah asetnya gitu. Tapi bukannya idola-idola Gen Z zaman sekarang begitu kelar, yang penting kaya. Masa sih? Hah? Enggak Iya ya? kah? Ya semoga dengan ada episode ini jadi jangan begitu ya. Karena gak cukup kan Teh. Dari orang yang udah berrelasi 13 tahun apakah materi cukup? Enggak sih. Exactly. Definitely enggak. Kita butuh materi tapi kan it's not everything kan. Simple lah, gak usah sama pasangan. Sama orang tua emang materi cukup. Enggak kan? Exactly. Lu Good butuh point. apa? Waktunya. Tiba-tiba deep. Lu butuh ngobrolnya. Lu Tiba-tiba butuh trauma dumping. apresiasinya, ya kan? Tentunya gue bisa ngomong ini kan karena orang tua saya berpisah ya. Experience Dan saya ya. tidak mendapatkan itu ya. Betul. Cuman harusnya uang juga nggak dapet ya. Jadi kalau kebetulan kan gue paket ekstrim. Cuman kalau gue lihat dari teman-teman gue, iya mereka longing banget tuh buat orang tuanya bisa provide rasa respect juga, jadi teladan segala macam. Ya logikanya kalau orang tua yang memang pada dasar responsibility-nya provide lu dengan monetary aja, lu butuh lebih dari monetary. Apalagi pasangan. Betul. Ya enggak sih? Jadi beda cewek matre
sama cewek yang Cowok juga ada matre. realistis. Betul. Adalah mungkin kalau POV cewek ya, kalau dari gua ya itu, apakah lu lihat orangnya, faktor terbesarnya itu adalah materi yang dia punya. Oke. Gitu. Yang lain-lain kayak nggak penting lah, nggak apa-apa lah dia kasar atau apa, yang penting dia kaya gitu. Wadaw. Yang kedua, mungkin matching what you can bring to the table ya. Bukan dari segi financial doang. Bukannya berarti kayak oke, income dia segini gue juga harus sama. Bukan kayak gitu. Tapi lebih ke oke, cowok yang seperti ini butuh cewek yang seperti apa. Dan apakah kita bisa fit that kriteria untuk bikin pasangan kita, laki-laki ini menjadi orang yang lebih baik gitu. Wih, helper ya? Helper. Tanpa sadar Iya, keluarnya as helper ya? betul. Apa memaksimalkan lagi optimalisasi si pasangan dengan apa yang lu punya. Soalnya gue pernah baca juga Teh, dan ini lumayan bagus sih. I think for girls, gimana caranya kita mau pilih pasangan, itu adalah kita bisa lihat nih si cowok kita ini tuh kira-kira nanti in the future bakal jadi apa. Tapi ini bukan berdasarkan projection lu pengen dia berubah gitu ya. Tapi orang ini tuh udah on the way ke sana, dan lu tuh excited sama the person that he is yet to become, dan lu tuh excited untuk menjadi part of that. Oke, gue kasih last question dan last debate lah ya. Oke. Tapi katanya don't marry potential. Exactly, tapi maksud gue, makanya tadi pas gue ngomong itu bukan potential. Jadi sebelum lu datang ke hidupnya, dia tuh udah begitu, dan tanpa lu pun sebenarnya dia akan ke situ. Lu lihat historical dan perjalanan dia. Betul, patternnya dia tuh udah ke sana tanpa lu ada di hidup dia pun sebenarnya dia udah on the way ke sana. Tapi beda sama kayak bisa tadi dia mau ke sini. Terus karena ada lu pengennya dia belok. Nah, itu kan marrying potential jadinya kalau menurut gua. Tapi kalau dia udah ke sana terus lu excited kayak ke sana kayaknya menarik. Terus lu mau be a part of that, support him to go there faster. Tahu. Menurut gue itu harusnya ya pilihnya begitu. Wow, jadi nalurinya. Tapi again, what do I know, gue juga masih single. Nalurinya tapi mostly tetap dari awal helper ya, sebetulnya ya. Iya, kalau gue personally ya. Iya, kalau iya. cewek-cewek yang nonton gimana guys? Iya, tapi ini nggak ada ngomongin gender equality or anything ya. Ini bebas, ini cuman obrolan dua orang yang punya opini dan perjalanan yang berbeda ya. Ini personal belief aja, karena kan dulu cewek diciptakan untuk menjadi penolong, tapi penolongnya bukan dalam artian kayak pembantu babu gitu loh. Iyalah. Bukan gitu. Bukan zaman kolonial. Betul. Iya, memang nggak bisa kalau cowok punya masalah bisnis terus ceweknya kasih ide. Bisa juga. Dan sebenarnya vice versa juga sebaliknya. Karena kan dengan disupport itu cowoknya juga jadi bisa support ceweknya to fulfill her purpose in life juga kan. Oke, kalau gitu kali ini closing statementnya dari Clara dong. Apa nih Clara tentang provider? Oke, karena gue bingung closing statementnya apa. Coba tolong jokiin, kalian tulis ya. Closing statementnya apa? See you in the next episode. Bye.